Ibu Nita? Alhamdulillah sehat. Ibu, ini namanya adalah kegiatan prasupervisi. Kegiatan ini tidak ada mencari kesalahan Ibu, mau salah, mau benar, bukan intinya si Ibu bukan mencari kekurangan Ibu dalam mengajar. Namun kegiatan ini adalah bagaimana cara kita mengembangkan Ibu, apa kekurangan yang dilakukan, kita bahas bersama-sama dalam kegiatan pasca supervisi. Jadi kegiatan ini ada 3 kegiatan. Pertama observasi seperti yang kita lakukan sekarang, yang kedua supervisi, yang kita sepakati kapan masuk ke lokal Ibu, yang ketiga adalah pasca supervisi. Itu setelah Ibu banyak kita lakukan pembahasan lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Selanjutnya boleh Ibu yang suka membahana ini perkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama Anita Andi, mengampu guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Kesalah. Kira-kira nih lokal mana yang besok akan mau supervisi? Rencananya itu kelas 12 I2. Waktunya Bu jam berapa? Waktunya itu pagi sekitar jam 9 pagi. Dalam kegiatan besok itu rencana Ibu materi apa yang akan Ibu sajikan yang bisa saya lihat? Materinya itu tentang pernikahan dalam Islam. Oh ya itu. Ya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan materi Ibu yaitu adalah pernikahan menurut agama Islam. Jadi sebelumnya tentu Ibu telah mempunyai RPP-nya ya Bu ya. Ada Langkah yang akan Ibu lakukan dalam membahas materi pernikahan munakaha ya Bu ya? munakahan. Iya. Apa bentuk langkah-langkah apa aja yang akan dilakukan? Langkah-langkahnya itu yang pertama itu membuat RPP sudah ya. Kemudian kita mempelajari RPP tersebut, dan kemudian dalam langkah-langkah RPP itu nanti dalam pembelajaran anak-anak itu kita bagi kelompok. Nah, kita bagi beberapa kelompok, kemudian kita kasih masalahnya yaitu tentang PBL ya. Kita membuat model PBL, problem based learning. Nah, kemudian nanti anak-anak mengidentifikasi masalah dalam pernikahan. Seperti sekarang itu ada pernikahan dini. Nah, kemudian lagi ada pernikahan LGBT, banyak ya masalah-masalah, tapi akan saya ambil yaitu tentang pernikahan dini. Secara agama Islam gitu ya? Iya. Kira-kira nih Bu, setelah RPP juga ada misalnya, apa kira-kira ada nggak hambatan nantinya dalam pelaksanaannya? Kalau hambatan selama ini dalam mengajar mungkin ada. Nah, mungkin itu satu, kita kan sekarang menggunakan HP ya dulu. Kita belajar menggunakan gadget seperti kita tes, kita menggunakan gadget, kemudian tes juga menggunakan gadget. Dan kehadiran sehari-hari pun saya gunakan gadget, mengisi link ya. Kendalanya kadang kalau di sini itu sering hilang sinyal. Kemudian anak-anak itu kalau tidak memiliki paket mungkin bisa pasportan. Nah, itu kendala yang mungkin selama ini ditemukan. Nah, itu. Kalau kendala untuk besok itu tentang pernikahan ini, pernikahan sekitarnya apa kira-kira itu? Ada nggak hambatannya tentang pelaksanaannya, atau ini bukan besok kita membuat kelompok anak-anak ini melakukan presentasi atau bagaimana nanti Ibu? Iya. Ada nggak hambatannya nanti? Nah, menurut Ibu? kalau menurut saya mungkin ada hambatannya nanti. Kenapa? Mungkin anak-anak nanti tidak paham ya dalam pernikahan dini yang sebenarnya itu seperti apa. Kemudian mengidentifikasinya itu bagaimana. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari mungkin banyak kita temukan. Nah, pernikahan itu kita temukan ya Bu. Nah,
itu dalam pernikahannya mungkin tidak banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pernikahan dini itu kan di bawah umur. Nah, jadi saya itu pengen tahu bagaimana anak-anak itu mengetahui pernikahan dini itu dengan dikaitkan dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam itu bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kendalanya anak-anak itu mengira namanya menikah itu mungkin sudah sesuai. Kalau udah nikah ya sudah. Apa strategi yang akan ibu lakukan sehingga tidak hambatan yang ibu ada tidak terjadi hambatan dalam proses belajar nanti? Ya kita kalau dalam proses pembelajaran pastilah ada hambatannya ya Bu, tapi seminimal mungkin kita hindari hambatan-hambatan itu. Nah, yang saya lakukan, jadi kita memberikan materi itu dengan sebelumnya kita kasihkan materi itu kita kasih disuruh mempelajarinya. Nah, silakan bisa juga lihat Google, kemudian browsing di internet itu banyak ya tuh. Jadi anak-anak diberikan nanti materi, silakan dalam kehidupan sehari-hari itu diberikan kesempatan untuk dalam lapangan dalam masyarakat gitu loh Bu. Jadi dalam masyarakat itu anak-anak semuanya itu disuruh mengamati alam sekitar masyarakat. Mereka berarti sebelum minggu kemarin Ya. tahu materinya tentang pernikahan Ya. ini. Jadi mahasiswa ini melihat ada nggak tetangganya yang dalam menikah kehidupan. Ya. Apa bentuk tanggung jawab Ibu Anita dalam pelaksanaan materi pelajaran untuk minggu depan untuk besok itu? Tanggung jawab banyak ya Bu sebagai guru. Nah, apalagi guru PAI ya. Kalau saya memang pengen anak-anak itu tahu tentang materi yang diajarkan nantinya, apalagi itu tentang pernikahan ya Ibu. Nah, Sangat menarik sangat menarik. pernikahan bagi anak kelas 12. Apalagi di kelas 12. Nah itu jadi tanggung jawab kita sebagai guru untuk memberikan materi tentang pernikahan itu sangat diperlukan, karena dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan mungkin juga pernikahan hamil di luar nikah, kemudian menikah itu apa hukumnya, kemudian banyak seperti itu pernikahan dini, kemudian pernikahan LGBT. Nah, jadi saya sebagai guru PAI tanggung jawabnya pengen semuanya Ananda, semuanya siswa-siswa yang di kelas 12 ini nantinya kalau udah lulus, ya kalau mau menikah tidak apa-apa, tapi dia tahu, nah dia mengetahui ketentuan pernikahan itu yang sesuai dengan syariat Islam itu seperti apa. Untuk saat ini intinya kita obrolin dulu. Nanti saya akan bagaimana diskusi. Kita lihat jadi apa ada hambatan dan juga apa yang akan kita bicarakan setelah supervisi nanti ya. Terima kasih waktunya. Jadi besok saya akan masuk ke ibu menemani ibu mengajar. Nah, ini bukan mencari kelemahan ibu, tapi apa yang akan kita kembangkan, masih apa yang harus dikembangkan, siswanya kah yang harus kita kembangkan lagi atau bagaimana. Terima kasih atas waktunya. Kita akan kembali ya Bu Anita ya. Oke Bu, terima kasih juga Bu, itu menjadi motivasi saya ya Bu. Motivasi saya untuk lebih baik lagi. Nah, bagaimana kekurangan saya, di mana letak kekurangan saya dalam mendidik mengajar, nah dan membimbing anak-anak kita. Oke, terima kasih ya Ibu. Oke, Yuk pencet yuk. nanti video itu tersebut ya. Kemudian melakukan diskusi. Nah, nanti diskusi ya. Berdiskusi itu tidak sendiri. Berdiskusi itu ya berkelompok. Kemudian mencari informasi tentang materi yang atau sumber yang Ibu tetapkan
waktunya 10 menit. Silakan anak-anak identifikasi masalah tentang pernikahan dini. Oke, sebelumnya kamu berdiri semuanya Nanda. Biar loyo ya Nanda. Coba berdiri semuanya. Nah, untuk menyemangatkan kita, kalau ibu bilang konsentrasi, konsentrasi dimulai, nah gitu ya. Oke, konsentrasi, konsentrasi dimulai. Oke, nah konsentrasinya tolong ditingkatkan. Kemudian, kalau ibu bilang begini, bilang ma, Rina. Kalau ibu bilang begini, menari. Kalau ibu bilang begini, apa? Di atas. Kalau ibu bilang begini, menara. Ingat? Menari di atas menara. Nah, oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Oke. Hitungannya masih 10 menit, silakan dikerjakan. Dari video yang ibu yang Oke, silakan nomor 3 memperhatikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pernikahan dini. Pernikahan dini berarti bahwa pasangan yang melakukan pernikahan belum memenuhi standar dan belum mencapai batas usia untuk masuk ke dalam kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu, pernikahan dini dapat menimbulkan beberapa dampak secara psikologis, yaitu 1. Gangguan mental, 2. Kecanduan, 3. Tekanan sosial. Gimana kabarnya sekarang Bu? Alhamdulillah sehat. Walaupun suaranya agak-agak serak-serak semuanya itu ya. Iya. Gimana tanya Bu Anita saat di supervisi tadi? Saya teman-teman ibu mengajar tadi bagaimana? Alhamdulillah senang sekali. Nah, karena kenapa? Karena dengan supervisi nanti akan menjadikan saya akan lebih baik lagi dari kemarin. Ini kita kan ngobrol santai deh ya. Ya. Dengan kegiatan tadi seperti yang bicara kemarin, bahwa kegiatan ini ada yang sebelumnya saat pengajaran dan sekarang adalah pas supervisinya. Setelah ditemani mengajar, apa yang ibu rasakan pada itu sedang berlangsung sekarang? Setelah itu bagaimana? Ya, Bu. Maaf ya. Kalau setelahnya senang juga. Nah, tapi agak merasa grogi. Nah, mungkin ini akan menjadikan saya nanti akan menjadi guru yang profesional, yang lebih dari guru sebagai guru kemarin. Nah, jadi akan menjadi lebih baik. Mana yang salah tahu ya, Bu. Jadi perlu perbaikan, mana yang perlu saya perbaikan. Nah, jadi seperti itu. Jadikan saya lebih akan profesional. Kita tidak mencari salahnya, tapi kita bagaimana cara mengembangkannya gitu ya. Jika dalam pelaksanaan tadi kita beri angka ibu dari angka 1 sampai 10, menurut ibu Anita di angka berapa kesuksesan
kesuksesan dalam pembelajaran yang ibu lakukan tadi di kelas, dan apa alasannya kenapa angka itu tinggi? Berarti saya sendiri yang menilai. Iya, ya? ibu Nah, sendiri. itu yang apa namanya, penilaian sementara itu yang ibu lakukan gimana di posisinya di berapa kan gitu. Kalau menurut saya di angka 9. Maunya angka 9 kan seperti itu ya Bu. Karena kenapa? Insya Allah materi yang disampaikan sudah tersampaikan. Kemudian saya juga ada kekurangan pastinya. Nah, makanya saya maunya angka 9. Kalau angka 10 tuh sempurna kan seperti itu. Kalau angka 9 kan mungkin masih ada kekurangan, mungkin masih ada kesalahan dalam saya mengajar. Sebelum ke kelas kan kita ada RPP itu Bu, kita menurut ibu RPP dalam RPP ibu itu sudah ibu laksanakan belum semuanya, langkah-langkahnya itu dari awal sampai terakhir? Kalau langkah-langkah dari A sampai terakhir mungkin ada yang terlewatkan kok. Mungkin ada satu itu memberikan A persepsi. Nah, memberikan A persepsi ini kadang sering terlupakan. Nah, kan disitulah kekurangan saya. Nah, kekurangan saya di sana lupa memberikan apresiasi kepada siswa. Ya, benar. Alasannya itu biasanya kenapa itu? Bisa lupa terlewatkan persepsi kepada siswa ini. Mungkin karena saya ini semangatnya untuk memberikan materi, makanya terlupakan yang apresiasi untuk memotivasi yang belum tersampaikan. Jadi seperti itu. Itu adalah merupakan proses pembelajaran. Menurut ibu dalam keadaan proses pembelajaran ini ada nggak kendala-kendala dalam proses pembelajaran tadi, kendala yang ibu hadapi? Ada atau seperti penurunan siswanya atau waktunya atau apanya seperti itu? Kalau kendala, kalau katanya kendala ada Bu. Ini sering terjadi kalau sekarang ini kan zamannya zaman modern, semuanya menggunakan mode cepat, seperti itu. Jadi semuanya menggunakan IT. Nah, IT di sini memerlukan sinyal, mungkin memerlukan gadget. Nah, yang saya ajarkan itu menggunakan aplikasinya. Jadi menggunakan itu semua. Kadang kendalanya sinyal down nggak ada atau nolak. Kemudian anak yang nggak punya paket. Nah, jadi di sana terkendalanya. Kemudian ada anak sebagian yang belum membawa HP gitu. Itu kendala dari paket. Kemudian kalau dari siswanya, anak-anak ini masih kurang termotivasi untuk belajar, mengerjakan tugas, itu masih kurang. Berarti kan materinya tentang pernikahan secara Islam. Iya. Dalam kelompok itu ibu ada semuanya aktif bagaimana siswa? Kalau aktifnya, kalau aktif sendiri. Karena kenapa? Materi pernikahan itu materi yang sangat disukai anak-anak. Pas kelas 12 lagi. Pas kelas 12. Nah, jadi materinya ini pas yang anak-anak ini suka. Nah, jadi langsung nyangkut kalau di langsung nyangkut. Jadi materi yang saya sampaikan tadi, insya Allah bisa dipahami oleh siswa. Jadi alhamdulillah dalam itu artinya tujuan pembelajaran akan tercapai Bu ya. Iya. Menurut ibu sudah tercapai belum tujuan pembelajaran wanita dari pernikahan dari pernikahan secara Islam ini? Kalau menurut saya dilihat dari evaluasi, tadi kan diberikan evaluasi. Sebelumnya itu kan dikasih pretest. Pretest itu masih banyak yang KKM, kemudian itu masih rendah nilainya. Kalau sudah dilakukan evaluasi, sudah hampir separuh lebih itu 80% lah, 85% itu sudah mendapatkan KKM. Nah, jadi
selanjutnya nih, pembelajaran selanjutnya akan menggunakan tepak juga kan, apa langkah-langkah yang akan dilakukan sehingga kendala jaringan semacam itu tidak realisasinya tidak terjadi kepada siswa, kecuali yang tidak punya handphone bagaimana. Kalau solusi yang bisa sekolah berikan itu memberikan wifi. Nah, jadi wifi sekolah itu kita ambil atau kita kondisikan untuk anak selama belajar saja gitu. Jadi kalau udah istirahat kita copot gitu. Jadi pas waktu kita belajar kita kasih sarana wifi. Kemudian kalau yang tidak punya HP itu sebagai guru harus apa yang namanya meminjamkan HP guna kepada siswa. Kalau memang benar-benar siswa itu tak bisa bawa HP ke sekolah, mungkin kalau dari rumah bisa pinjam adiknya atau ibunya atau orang tuanya. Tapi kalau emang nggak ada sama sekali, itulah solusi yang diberikan. Jadi HP punya Ibu yang pinjam, alhamdulillah ibu ya. Iya. HP ibu yang sudah punya ketika Iya. Berarti modal apa tadi itu yang dipakai? PBL. Jadi menggunakan gadget nantinya. Iya, gadget masalah itu gadget, kemudian menonton video juga melalui gadget. Semuanya. Jadi pada di kelompok satu HP dilihat untuk Iya. Jadi ngerjain tugas, pretest, proses itu pakai Google. Google Form. Jadi kan harus punya semuanya. Selanjutnya ibu ada punya tanggung jawab nggak atas tanggung ibu terhadap pelajaran ini tentang pernikahan ini diberikan kepada siswa? Kalau tanggung jawab itu pastinya ya Bu, guru ya. Guru itu tanggung jawab terhadap siswa. Apalagi ini tentang materi pernikahan. Nah, ini yang akan dialami oleh kita nantinya. Dan bagaimana pernikahan itu ya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi mereka semuanya harus tahu, harus paham pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam itu yang seperti apa. Nah, kalau sekarang gitu banyak kemudian ada pernikahan LGBT, kemudian ada pernikahan dini, mungkin Kan SMA kan usia yang Iya, awal. usia yang awal. Sama mereka itu terjadi dulu baru nanti. Nah, pernikahan di luar kehamilan dan hamil sebelum nikah kan begitu. Jadi kita harus memberikan materi memang yang sesuai dengan syariat Islam itu nikah seperti apa. Nah, jadi itu kewajiban saya sebagai guru agama mengajarkan tentang pernikahan yang memang akan dialami oleh siswa tersebut. Rencana ibu nih untuk kedepannya lagi pembelajaran selain materi pernikahan banyak materi lagi untuk kelas 3, kelas 10, 11, 12 apa rencana ibu aksi nyatanya untuk kegiatan selanjutnya sehingga kendala bisa dikurangi, langkah-langkah di SPP kita jalani semuanya seperti itu. Mungkin kalau aksinya nanti untuk kedepannya nanti saya sebagai harus mempersiapkan bahan agar kemudian sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran itu lebih maksimal lagi. Tapi kalau memang sinyal terkendala ya harus dilakukan Ada lainnya seperti tadi mungkin wifi sekolah kita gunakan. Kemudian kalau anak nggak punya HP ya kita gunakan. atau bisa jadi kita karena kemungkinan umpamanya sudah ditekan di sekolah banyak artinya mati. Nah, Itu kan punya alternatif lain, misalnya tidak ada disediakan juga dalam bentuk off umpamanya kan kita ada cara untuk yang lain Isinya yang secara manual. kita standby Mungkin disediakan itu seperti itu kan lebih maksimal lagi ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti pas masuk pembelajaran kita aman. betul jangan sampai kita jangan sampai terhenti pelajaran karena banyak kendala ini.